Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tema renungan kita pada minggu ini adalah Tuhanlah Gembala. Sebuah pertanyaan yang sederhana, mungkin kita bisa tanyakan dalam diri kita sebagai refleksi dari perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Saya dan saudara sering mengidentikan diri kita sebagai domba-domba di hadapan Allah. Tapi pertanyaan saya, apakah benar bahwa Tuhan sudah menjadi gembala kita? Apakah di dalam seluruh kehidupan kita mengakui dan menerima bahwa Yesus itu benar-benar adalah gembala kita, yang menuntun kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang menyertai kita dalam suka dan duka dan dalam perjuangan hidup kita di tengah-tengah dunia ini? Apakah ketika saya dan saudara mengaku dan mengakui bahwa Yesus adalah gembala kita, saya dan saudara benar-benar membuka hati, membuka telinga kita untuk mendengarkan suara Sang Gembala itu melalui firman? Ketika kita menerima Sang Gembala itu secara utuh dalam hidup kita, apakah sebagai domba-domba kita mengambil tekad untuk taat menjalankan apa yang disuarakan oleh gembala kita? Atau jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, seringkali seperti perumpamaan domba yang tersesat, kita mengambil jalan kita sendiri. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, ketika saya dan saudara mulai tersesat, Sang Gembala itu tetap mencari kita. Nah, yang menjadi persoalan adalah Bapak Ibu sekalian, ketika Sang Gembala mengingatkan kita, apakah saya dan saudara peka dan mau merespon sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Gembala ini? Bapak Ibu dan saudara, kalau menjawab pertanyaan ini, saya buka sejarah kehidupan bangsa Israel. Awal perjalanan mereka sudah melihat bahwa Tuhan itu adalah Sang Gembala yang baik, yang menuntun mereka, yang membimbing mereka, dan yang meluruskan akan jalan mereka. Bahkan Tuhan sudah menyediakan sebuah negeri Kanaan yang dikatakan berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Ada dengan pengertian tanah yang subur, tanah yang bisa menghasilkan hasil yang berlimpah-limpah bagi kehidupan mereka. Dan bukan hanya janji, tapi umat itu juga mengalami bagaimana Tuhan itu hadir secara nyata, memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka. Satu pemimpin demi pemimpin, Tuhan selalu siapkan bagi mereka menjadi wakil Tuhan, agar kehadiran Tuhan itu benar-benar dialami oleh umat. Tapi Bapak Ibu tahu nggak apa respon umat itu? Ketika negerinya sudah aman, ketika kesejahteraannya sudah baik, mereka datang kepada Samuel dan berkata, "Kami ingin raja." Bapak Ibu bisa membayangkan, ketika mereka mengungkapkan isi hati mereka, "Kami ingin raja."
Samuel berkata kepada umat itu, ingat, dari dulu sampai pada hari ini, Tuhanlah Raja kita, Tuhanlah Gembala kita. Apakah kalian mau menolak Tuhan sebagai Raja, sebagai Gembala dalam hidup kalian? Apa jawaban saya itu, Bapak Ibu sekalian? Mereka katakan, kami ingin seperti bangsa lain yang punya pemimpin yang kelihatan, pemimpin yang nyata, yang hadir di tengah-tengah kami. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Samuel kembali mengingatkan mereka, Tuhan tidak minta apa-apa dari kalian, tapi Tuhan berkenan dengan kasih-Nya untuk memelihara umat yang adalah kawanan domba ini. Tapi dengan keras kepala mereka mengatakan, kami ini raja. Walaupun kami harus bayar pajak, walaupun kami harus menyerahkan anak-anak gadis kami untuk diambil oleh keluarga kerajaan, kami rela. Karena kami ingin seperti bangsa-bangsa lain. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, saya dan saudara diberikan pilihan yang seperti ini, mengakui Allah sebagai Raja kita, atau kita mengatakan kami mau seperti bangsa Israel, punya raja sendiri, di mana kami bisa menentukan siapa raja yang akan kami pilih. Atau dengan artian kita menolak Tuhan, Sang Penguasa hidup itu, menguasai hidup kita dan memberkati akan karya kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kita katakan kami tidak akan berlaku seperti bangsa Israel. Kami akan berlaku seperti umat Tuhan yang mengakui bahwa Yesus adalah Sang Gembala kami. Sebuah pengakuan yang jujur dan baik, Bapak Ibu sekalian. Tapi perlu ada pembuktian. Nah, Bapak Ibu dan saudara, Injil yang kita baca pada hari ini, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang rela untuk memberikan nyawanya bagi domba-domba. Gembala yang rela berkorban, bukan untuk mengorbankan umatnya demi kesejahteraannya. Tapi hari ini kita bisa menyaksikan ada begitu banyak orang Kristen yang terpukau dengan gembala Allah. Mungkin Bapak Ibu akan merasa lebih punya harga diri atau prestis kalau pendeta Bapak Ibu sekalian bawa Mercy atau Alphard. Atau kita akan berbangga kalau melihat pendeta yang berkhotbah pakai jam Rolex, pakai jas yang mahal, yang kalau berjalan kita katakan seperti model. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, tapi saya memahami bahwa seorang gembala itu adalah seorang yang harus meneladani Kristus, yang hidupnya sederhana, yang tetap menjalankan misi itu suka atau tidak suka, yang berjalan tanpa pamrih. Bapak Ibu dan saudara, seorang gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya, dan domba-domba mengenal dia. Apakah saya dan saudara termasuk gembala yang baik? Kita lihat panutan kita, Yesus Kristus, seorang gembala yang rendah hati, gembala yang mau hadir di tengah-tengah pergumulan daripada umatnya. Mereka yang sakit,
mereka yang tertimpa musibah, mereka yang sehat, mereka yang punya pengaruh, semua dia rangkul dengan kasih sayang. Ketika ia mati di atas kayu salib, dia bukan hanya mati untuk orang-orang miskin, tapi dia juga mati untuk orang-orang kaya. Dia bukan hanya mengorbankan nyawanya untuk umat yang tertindas. Jangan lupa, ia juga mengorbankan nyawanya untuk para rohaniawan, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tapi siapa yang mau merespon? Juga dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwa pengorbanan Yesus bukan hanya untuk ke-12 muridnya atau para pengikutnya, tapi sebagaimana kita hadir dalam perjamuan kudus, kita mengatakan bahwa Yesus berkorban, menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk keselamatan semua orang. Bagi siapa yang meresponnya, maka mereka akan menerima keselamatan yang kekal yang datang karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, gembala kita, gembala agung kita, itulah yang harus kita ikuti. Kalau ia menghadirkan kita seorang gembala, maka parameter ukurannya bukan pada yang lain, tapi pada Kristus. Bukan karena sang gembala itu begitu memperhatikan kita, siang malam ada dan bersama dengan kita, lalu membuat fokus kita itu beralih dari sang gembala yang baik kepada diri gembala yang di dunia. Itu salah besar. Kenapa saya katakan salah besar? Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan akan pengalaman Petrus dan Yohanes dalam Kisah Para Rasul. Ketika mereka hadir berkhotbah, ketika ada ribuan orang bertobat, lalu ketika ada orang lumpuh itu disembuhkan, lalu orang-orang takjub. Ini nelayan dari Yudea, itu punya kuasa bagaikan seorang nabi yang bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Apakah ini nabi? Apakah ini rasul? Bapak Ibu dan saudara sekalian, coba kita perhatikan apa jawab daripada Petrus. Petrus berbicara terus terang kepada umat yang telah menyaksikan karya ajaib melalui diri. Petrus mengatakan, bukan kami yang melakukannya, bukan kami yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh ini, tapi dia sembuh karena kuasa dari Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa lihat tidak perbedaannya. Ketika saya dan saudara hadir di tengah-tengah dunia untuk menjalankan misi Allah bagi keselamatan orang banyak. Ketika saya dan saudara diberikan kuasa untuk melakukan tanda-tanda yang mungkin bagi orang lain itu ajaib. Lalu ketika orang memuji kita, bagaimana respon saya? Bagaimana respon saya? Yang punya kuasa itu siapa? Saya katakan Bapak Ibu sekalian, bukan saya dan bukan kita, tetapi Allah melalui Roh Kudus. Dulu saya pernah cerita dengan Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang ingat.
ketika dalam sebuah percakapan saya dengan seorang anak remaja yang selama berbulan-bulan tiap waktu diganggu oleh setan. Kalau lagi sadar, lagi waras, anak remaja ini nggak kelihatan sebagai orang yang kerasukan. Orang tuanya seorang penatua di gereja sudah membawa dia ke para pendeta, nggak sembuh juga. Si setan nggak keluar karena pada saat ditengking setannya nggak ada di situ. Dan setan sangat mengganggu ketika dia belajar atau ketika dia pada situasi tertentu. Dibawa ke orang pintar, disembur dan segala macam. Tapi nggak ada perubahan. Saya masih ingat waktu itu saya baru lulus sekolah teologi ya Bapak Ibu sekalian. Lalu anak itu dibawa ke hadapan saya. Orang tuanya mengatakan, Pak tolong sembuhkan anak saya. Saya bilang saya nggak punya kuasa. Dan saya nggak punya anugerah untuk menyembuhkan anak Bapak. Tapi saya bilang saya mau konseling sama anak Anda. Silakan orang tua pergi ke pasar, nanti pulang jemput anak ini. Bapak Ibu sekalian, saya kenal anak remaja ini adalah seorang anak yang baik. Hampir setiap Sabtu dia datang ke sekolah remaja. Terus saya tanya kepada dia, apakah kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dia mengatakan, Kak, saya percaya. Dengan sepenuh hati saya percaya. Tapi masalahnya sekarang ini, kadang waktu saya diganggu sama iblis. Dan saya tidak bisa menahan diri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya teruskan pertanyaan. Saya tidak meresponi masalahnya. Saya tanya, apakah engkau percaya bahwa Yesus punya kuasa? Dia bilang, pasti sebagaimana Alkitab katakan. Oke. Apakah kamu percaya bahwa roh yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu itu lebih besar daripada roh-roh setan? Anak itu bingung. Apa benar? Dia bilang, begini saja. Kalau roh itu datang saat ini, mungkin saya bersama dengan Anda bisa berperang mengusir dia. Tapi karena situasinya saya tidak tahu kapan dan Anda pun tidak tahu kapan, maka yang bisa melawan tidak ada yang lain kecuali Anda sendiri. Dia lihat saya, dia bilang, Kak, apa mungkin? Saya nggak punya iman sebesar ini. Bapak Ibu mungkin seperti saya menjawab, bagi Tuhan tidak ada yang benar nggak? Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Saya katakan, Anda percaya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mengatakan iya. Tapi saya lemah, saya masih belum sanggup. Saya bilang sekarang, mari mantapkan hatimu, mantapkan iman. Kalau firman Tuhan bicara, roh yang ada pada dirimu, pada diriku lebih besar daripada iblis. Dan ketika sang iblis mau datang kepada Anda tahu dan Anda tahu, dan Anda berkata kepadanya, dalam nama Yesus, saya usir kamu. Jadi saya Bapak Ibu sekalian, lalu dibilang, Kak, benar enggak? Sama seperti anak remaja, seringkali kita mempertanyakan, benarkah firman itu penuh dengan kuasa? Benarkah bahwa sang gembala kita yang tidak kita kelihatan, tapi nyata kuasanya beroperasional dalam hidup kita? Saya katakan, lakukan. Dan Anda lihat hasilnya. Bapak Ibu sekalian, dia pulang dijemput orang tuanya. Seminggu kemudian dia datang di persekutuan remaja dengan muka yang berseri-seri.
Saya bilang, ada apa? Dia bilang, firman itu penuh dengan kuasa. Yesus itu gembala yang sejati. Saya menang melawan kuasa iblis yang sekian lama mengganggu hidup saya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah saya punya kuasa? Saya punya kuasa tetap Tuhan. Saya hanya sebagai duta Kristus yang memberikan sebuah kesempatan bagi si anak remaja itu untuk bertemu dan berjuang dengan iman yang Tuhan berikan. Hari ini saya juga mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika dalam perjalanan hidup kita mengalami berbagai tantangan, sakit penyakit, masalah ekonomi, mungkin juga masalah karir kita yang mungkin tidak naik-naik, atau masalah dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita. Ada begitu banyak masalah yang hadir dalam hidup kita. Lalu kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa, Tuhan, selesaikan masalahku. Saya tanya, apakah Tuhan akan menyelesaikan masalah kita? Ya. Tapi Tuhan ingin menyelesaikan masalah itu melalui diri Anda, bukan melalui orang lain. Melalui kesediaan kita dengan kerendah hati mengakui bahwa ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Lalu dengan ketaatan, keinginan untuk taat kepada Tuhan, kita menyelesaikan masalah itu. Dan Bapak Ibu akan melihat keajaiban itu terjadi. Kita yang lemah, kita yang bagi orang lain mungkin tidak berdaya, tapi di mata Sang Gembala yang baik, kita adalah dutanya. Kita adalah wakilnya untuk menyelesaikan apapun permasalahan hidup kita. Dan dengan iman, kita akan menjadi pemenang. Karena ada Sang Gembala bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita.